Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakumul hadirin, jamaah muslimin Quran yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita bisa hadir kembali untuk sama-sama kita kaji Al-Qur'anul Karim dalam tafsir Ibnu Katsir. Selawat serta salam lalu kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahmatullah, kita masuk pada surah An-Nahl ayat yang ke-123. Silakan dibuka. Ketemu ya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا kita lanjutkan pada sampai ada biha ya, tanggung ya, karena timbangan nafas. Sudah lagi sampai dia berburu biha. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha
Anda tanda bawah situ ya. Kita berlanjut. Wa ma yanfuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. وَمَا يَنظُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha ila akhir ayat. Surat Al-An'am ayat yang ke-123. Wa kadzalika, dan begitulah. Kata-kata kadzalika artinya begitulah. Wa kadzalika, dan begitulah. Ja'alna, kami jadikan, fi kulli qaryatin, pada setiap negeri. Fi artinya pada, kulli setiap, qaryatin negeri. Kadang juga kalau dalam bahasa Arab qarya itu disebut desa, qarya desa. Tapi yang dimaksud sini adalah negeri. Kadang negeri juga disebut baldah atau bila negeri juga. Namun yang dimaksud di sini adalah apa? Negeri. Pada setiap negeri itu ada akabir mujrimiha, para pembesar yang berdosa di negeri tersebut. Ya, akabir kata akabir, pembesar itu maksudnya para pemuka, para pejabat yang mujrimiha, yang mereka berbuat dosa di negeri tersebut. Liyamkuru fiha, agar mereka bisa menipu daya fiha di negeri tersebut. Jadi pembesar-pembesar yang berbuat dosa itu tujuannya untuk menipu daya penduduk tersebut. Wa ma yankuruna illa bi anfusihim wa ma yashurun. Wa ma yankuruna, dan tidaklah mereka menipu daya illa bi anfusihim, kecuali dia sedang menipu dirinya sendiri. Dia tidak menipu daya kecuali untuk dirinya sendiri menipu daya. Wa ma yashurun, dan mereka tidak merasa kalau dia sedang menipu dirinya sendiri. Jamaah sekalian, dari kata-kata yang di budaya makan. Jadi makan itu sebetulnya dari bahasa Arab. Cuman kalau bahasa kita makan itu pemberontakan ya, melakukan makan. Berarti apa? Pemberontakan, menggulingkan sebuah pemimpin itu disebut apa? Makan. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, kata-kata makan itu berarti apa? Menipu daya. Nanti kita akan bahas apa yang masuk dalam makan. Nah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryah, dan begitulah kami jadikan pada setiap negeri ada akabir mujrimiha, ada pembesar-pembesar yang berbuat dosa, yang melakukan dosa di negeri tersebut. Artinya di sini kami jadikan pada setiap negeri Muhammad, di negerimu, di negaramu, yaitu di Mekah. Rasulullah SAW di Mekah, kemudian pindah ke Madinah.
Rasulullah SAW tinggal di Mekah 13 tahun. Tinggal di sini maksudnya apa? Menetap ya. Cuma kalau kita kan ninggalin. Padahal beda antara ninggalin dan menetap. Coba ke bahasa Arab. Tadi saya bilang kadang-kadang bahasa ini saya bingung juga gitu ya. Saya tinggal di sini. Berarti apa? Tinggal di mana ini? Ya betul apa? Menetap ya. Menetap. Seperti ganjil ya. Anak itu dia punya anak-anak ganjil. Dia punya anak ganjil jumlahnya. Jadi kalau kita katakan dia punya anak ganjil, berarti anaknya apa? Bisa 1, atau 3, atau 5. Kenapa? Ganjil. Atau juga bisa tidak. Dia punya anak ganjil siapa? Anaknya apa? Aneh. Kan kata-kata ini kan bisa dia banyak apa? Aneh gitu ya. Nah itu bahasa Indonesia. Makanya Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasa yang sangat spesifik. Dia memiliki makna yang masing-masing berbeda. Masing-masing apa berbeda? Seperti bulan namanya. Bulan itu secara umum disebut qamar. Qamar. Al-qamar itu apa? Bulan. Tapi ketika sudah purnama, maka disebut apa? Al-badr. Al-badr itu apa? Bulan purnama. Tapi ketika bulan itu baru timbul kecil, maka itu disebut apa? Hilal. Jadi beda-beda. Beda-beda. Tapi ketika nama bulan itu bukan disebut apa? Januari, Februari itu bukan bulan. Tapi itu syahrul. Kan lain ya? Syahrul. Jadi kalau bahasa kita sebenarnya bulan juga. Bulan Januari, Februari, bulan itu bulan. Nah itulah spesifiknya bahasa Al-Quran. Makanya inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Sebenarnya kami inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sebenarnya kami turunkannya Al-Quran dalam bahasa Arab. Nah kita kembali ke mana? Kami jadikan di negerimu, di tempatmu hai Muhammad, pejabat-pejabat akabir itu dari kata-kata kabir yang besar, maksudnya pembesar-pembesar. Minal mujrimin dari kalangan orang-orang yang berdosa. Wa ulasa kepala-kepala maksudnya tokoh. Di kata-kata Rois kan, tokoh kepala. Dan kepala-kepala tokoh-tokoh wa du'atun ilal kufri dan orang-orang yang menyeru kepada kekufuran. Kemudian juga di situ ada wasabbu an sabilillah. Orang yang selalu menghalang-halangi di jalan Allah. Wa ila mukhalafatika dan orang yang selalu menyisihi kamu Muhammad. Wa ada dan orang yang selalu memusuhi kamu. Jadi setiap nabi dan termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di satu negeri, pasti di situ ada pembesar-pembesar yang berbuat dosa. Tokoh-tokoh yang senantiasa mengajak kepada kekufuran. Ada pembesar yang mereka menghalang-halangi untuk berada di jalan Allah, dihalangi, tidak boleh. Dan ada orang yang senantiasa menyisihi Rasulullah SAW. Ada orang yang selalu memusuhi Nabi itu. Dan itu selalu setiap Nabi dan Rasul selalu pasti ada orang-orang yang seperti ini setia. Dan juga setiap orang yang menyampaikan kebenaran. Kita nih, ketika kita menyampaikan kebenaran, belum tentu ketika kita sampaikan kebenaran orang terima semuanya, belum tentu. Pasti di sana ada yang menghalang-halangi, ada yang musuh kita, ada yang menyelisihi kita, bahkan ada yang tidak suka kita. Benar-benar. Tapi ketika melakukan satu perbuatan maksiat, contohnya ada lagu-lagu nyanyi bukit-bukitan semalam subuh, kira-kira banyak yang muslim itu, banyak yang muslim, pasti ada yang muslim. Karena memang benar itu pasti ketika ada yang menyampaikan, pasti ada yang terhalangi. Kemudian begitu juga Rasulullah SAW, begitu juga Rasulullah sebelumnya
Mereka juga diuji dengan tokoh-tokoh pejabat-pejabat para penguasa yang senantiasa menghalang-halangi. Kemudian pada akhir akibatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada para nabi dan rasul. Jadi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan pada musuhnya. Kita lihat orang-orang yang menghalangi Nabi Musa alaihissalam. Siapa dia? Nabi Musa yang halangi siapa ya? Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang juga begitu. Tapi Haman juga begitu. Dan Nabi Musa tetap hidup. Jadi Nabi Musa itu pada akhirnya dia menikmati hasil dari yang dia lakukan. Kenapa? Karena yang menghalang-halangi itu Pak, Allah singkirkan. Allah singkirkan. Fir'aun meninggal. Walaupun pada akhirnya dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illa amanat bihi bani Israil. Amantu, aku beriman bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan itu yang diimani oleh orang Bani Israil. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, al-ana waqad asaita wa kunta minal mufsidin. Sekarang ini ente al-ana merasakan kamu durhaka dan diterima. Kenapa? Wa kunta minal mufsidin. Karena Allah sebelumnya Pak, orang yang suka rusak di bumi. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna khalqaka ayatan. Maka sekarang kami selamatkan badanmu. Jadi Allah SWT selamatkan jasad fisiknya Fir'aun. Menjadikan di badanika. Untuk apa? Untuk menjadi ibrah pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Nabi Musa hidup. Bahkan sampai sekarang kelihatan bagaimana Allah memperingatkan ketika ada orang yang menghalang-halangi kebenaran. Bahkan ada orang yang berani mengaku menjadi sebagai Tuhan. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam banyak sekali yang menghalang-halanginya untuk berdakwah. Nah, yang menghalangi itu tidak Allah hancurkan, binasakan, dan Nabi selamat hidup. Dengan dunia yang hidup itu, Rasulullah itu Abu Jahal, Abu Hanifah, Rasulullah tetap masih hidup. Allah berikan nikmat kemenangan. Dan ketika kita menyampaikan kebenaran, kita juga akan menikmati nikmat dari hasil kebenaran tersebut. Jadi, jangan sekalian. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Kata Allah Subhanahu dalam ayat lain, dan begitulah kami jadikan bagi setiap nabi aduwwan, musuh minal mujrimin, dari kalangan orang-orang yang berdosa. Jadi musuhnya para nabi itu orang-orang yang berdosa. Mereka yang apa? Yang menentang risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Bahkan disebutkan lagi, wa idza aradna an nulika qaryatan amanna mutrafiha wa fasaku fiha fahaqqa alaihim qaul pada muatan dan dia. Kata Allah SWT, wa idza aradna, dan apabila kami menginginkan an nulika qaryatan, untuk kami hancurkan sebuah negeri, amanna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang hidup bermewah-mewah, tokoh, jabat, besar, yang mereka hidup bermewah-mewah. Kami perintahkan untuk mau nggak mereka tinggalkan
perbuatan dosa tersebut, durhaka tersebut. Tapi papa satu pihak, namun mereka semakin berbuat dosa. Paham mengenai qaul, maka benarlah keputusan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada marnaha dan mira. Kemudian kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Jadi kalau di situ ada para pembesar yang menghalang-halangi para rasul untuk menyampaikan kebenaran, maka Allah langsung hancurkan itu. Kemudian disebutkan lagi, ai ma'nahu amannahu bi ta'ah. Allah katakan dulu untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka justru menyisihi. Ketika mereka menyisihi, tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh para rasul, Allah hancurkan langsung. Tidak pakai besok-besok lagi, langsung. Sebagaimana kaum Nuh langsung dihancurkan, kaum Lut langsung dihancurkan, kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Bani Israil, dan yang lain-lainnya. Kemudian liang pulubiha, agar mereka memperdaya berbuat apa? Menipu daya negeri tersebut. Jadi kata-kata apa? Yang pun dari kata-kata makar, yang artinya menipu daya. Namun di sini jamaah sekalian, agar mujrimiha, para pembesar yang berbuat dosa. Siapa mereka? Sultana, para penguasa. Jadi akabir mujrimiha maksudnya apa? Sultana, para penguasa yang jahat terhadap kaumnya, terhadap orang-orang yang berada di bawah mereka, dalam kekuasaan mereka. Itu namanya apa? Akabir mujrimiha. Para sufiha, kemudian mereka durhaka kepada Allah SWT. Setelah itu, ketika mereka durhaka, ahlaknahum bil adab. Allah hancurkan mereka dengan adab. Jadi kita sedikit lihat. Maka dari mulai zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika kaumnya durhaka kepada Nabi Nuh, bahkan Nabi Nuh dikatakan orang apa? Gila. Kenapa? Karena bikin kapal di darat. Gimana jalannya kan gitu kan? Dia mempertimbangkan logikanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh Nabi Nuh untuk bikin kapal itu. Kenapa? Karena ternyata setelah itu Allah turunkan apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Lalu banjirlah, maka kapal itu berjalan. Dan Nabi juga nggak tahu Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika diperintahkan untuk apa? Bikin kapal di darat, itu juga kata rupanya dia tangis saja. Dia tangis saja. Ternyata dibagi apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan sampai 40 hari 40 malam ya. Dari atas turun hujan, dari bawah maka air apa? Keluar. Gimana itu? Maka ketika Nabi Nuh melihat anaknya, apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Hei anakku, irkab ma'ana. Asalnya apa? Irkab ma'ana. Tapi kata ada bak dengan mim, dengan huruf sifatnya sama, berada di bibir. Bak di mana bak? Bibir. Mim di bibir. Maka dibaca irkab ma'ana. Naiklah ke kapal kita. Walau kekurangan jangan diri barang-barang kami. Kenapa? Karena mereka tidak mau nyampe kapal. Apa kata anaknya? Dengan logikanya apa? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Kata anaknya yang namanya Kan'an, Sa'awi ila jabali, saya akan naik ke atas bukit yang paling tinggi. Ya'simuni minal ma. Dan ketika saya naik di atas bukit yang paling tinggi, itu akan bisa menjaga saya dari air, tidak tenggelam. Padahal adanya kata Allah apa? Allah SWT ketika menyampaikan ayat Al-Quran, maka Nabi Nuh mengatakan, La asimal yawm, la asimal yawm. Pada hari ini tidak ada yang bisa selamat. Illa Allah.
kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang naik apa? Nabi Muhammad. Kalau kita aja masuk sekalian, tenggelam. Nabi Musa dengan pengikutnya. Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai di depan, lalu ketika dia berapa pasukan Fir'aun dengan pasukannya, Nabi Musa tidak tahu. Kata Allah SWT, Idrik di asal, pukul dengan tengah. Diperintahkan untuk pukul, Nabi Musa tidak pakai apa? Protes pukul aja. Tiba-tiba apa? Kentah menjadi daratan. Jadi, gimana kok pukul udah? Dia pukul aja. Nabi itu juga begitu. Nabi Musa AS ketika diperintahkan untuk bikin kapal di daratan, tidak pakai protes, ini daratan dengan lautan juga. Itulah para Nabi. Kenapa? Karena mereka tahu setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti di sana ada tujuan tertentu. Ada hikmahnya, ada manfaatnya. Kalau kita kan kadang-kadang awal-awal diperintahkan. Soal sekarang lalu dengar dan gitu. Ngaji itu ngaji lagi, tetap besok juga masih ada. Kan para Nabi nggak begitu. Diperintahkan langsung ke arah protes. Akhirnya terbuka jalanlah Nabi Musa dengan kaum Bani Israil. Sampai itu apa? Sampailah ke daratan sebelah seberang. Nabi Fir'aun, kata Fir'aun, wah ini nih. Lihat para pendengar saya, bagaimana saya bisa membelah lautan. Padahal yang belah bukan dia, yang belah siapa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulnya. Sampai di Yaman, di tengah Nabi Musa sudah sampai dengan orang-orang Israel. Dia berkata, Allah satukan lagi laut, maka tenggelam timbullah Fir'aun. Dan disitulah dia baru bertobat. Dari situlah baru bertobat. Tapi tidak diterima tobatnya oleh Allah SWT. Kenapa? Karena ruhnya sudah berada di tenggorokan. Kemudian begitu juga Nabi-Nabi yang lain, Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi artinya bahwa pasti setiap Nabi Allah perlihatkan kemenangannya. Pasti setiap Nabi apa? Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kemenangannya. Kemudian wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafiha inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan tidak kami utus atau setelah dalam ayat lain di satu negeri min nadhirin, di situ ada yang menyampaikan peringatan, itu Nabi dan Rasul. Artinya tidaklah satu negeri di situ pasti ada apa yang memberikan peringatan. Dan di situ juga ada orang-orang yang pembantah. Ketika ada yang disampaikan oleh para Nabi Rasul, pasti di situ ada yang membantah, tidak mau mengikuti. Dan mereka berani mengatakan, Inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami tidak mau menerima apa yang kalian sampaikan. Saya kumpuli, saya ingkari apa yang kalian sampaikan. Dengan sombongnya mereka mengatakan, nahnu aksar amwalan wa auladan. Kami orang yang paling banyak harta dan kami orang yang paling banyak apa? Anak-anak. Jadi mereka merasa lebih hebat daripada para Nabi dan Rasul. Makanya ketika Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan, Waqala al-malakul ladina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum adalluna badiyal faqih wa ma naraka alayka min fadlin bal kadhubukum kadhibin. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah SWT, Waqala al-malak, maka berkatalah yang disebut al-malak. Al-malak itu penguasa. Waqala al-malakul ladina min qawmihi, maka berkatalah para penguasa dari kaum mereka kepada Nabi Nuh, mengatakan, ma naraka illa basharun mithlana. Ente sampaikan ini, kami tidak lihat ini kecuali sama dengan saat ente manusia, juga manusia sama.
illa basyaran mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradhiluna badiyal ra'yi. Dan tidaklah yang mengikuti kamu itu kecuali mereka adalah orang-orang yang mustaqim, orang-orang yang lemah, orang miskin. Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradhiluna badiyal ra'yi. Orang-orang kampung yang hina yang ikut kamu. Wa ma naraka alaina bil qadin. Dan kami juga tidak melihat bagaimana kelebihan kamu, tidak melihat bagaimana keunggulan kamu. Ini kata apa? Penguasa. Jadi mereka mau dia menyampaikan apa? Keras-keras menyampaikan apa? Dan orang itu orang besar. Sama dengan dia, bahkan mesti lebih hebat dari dia. Tapi kan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada orang-orang yang Allah pilih. Siapa mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan kekayaan kerajaan seperti Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan kemiskinan dan penyakit seperti Nabi Ayub alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan kekuatan seperti Nabi Daud, orang yang kuat. Jadi Nabi itu apa? Nabi itu orang yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan wanita seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi semuanya ujiannya Nabi juga sama gitu. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa Nabi itu semuanya harus orang kaya, pengusaha tidak. Kenapa? Karena kebaikan, kebenaran itu tidak harus dilihat dari penampilan, tapi yang dilihat dari dasarnya apa. Kalau wahyu, maka wajib kita ikuti. Walaupun yang menyampaikan orang biasa, kalau itu benar, kita harus ikuti. Makanya maknanya Nabi kita dan Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia pilihan dengan nasab yang pilihan. Saat itu suku yang paling dimuliakan adalah suku Quraisy. Suku yang dimuliakan oleh manusia saat itu lingkungannya. Kenapa? Karena suku ini yang bisa menjaga Ka'bah. Dia bisa menjaga Ka'bah itu adalah suku Quraisy. Jadi Rasulullah SAW apa? Manusia pilihan dengan nasab pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan istri yang juga wanita pilihan, yaitu apa? Khadijah. Khadijah itu saat dimana orang-orang malu ketika memiliki anak perempuan, Khadijah tampil sebagai wanita pengusaha kebaikan, saudagar, dan mampu untuk menandingi para saudara-saudara lain. Itu Khadijah. Dan oleh karena itu ada sekarang ada keluar. Jadi mereka begitu sombong sehingga mereka katakan saya lebih banyak harta, saya lebih banyak anak, saya lebih banyak keunggulannya. Masa saya harus mengikuti apa yang kau sampaikan? Dan kita juga begitu, ketika ada menyampaikan kebenaran, kita tidak melihat apa ini orang yang datang kemari pakai mobil enggak nih? Kan biasa gitu. Karena kadang-kadang nih, apalagi zaman sekarang nih, zaman sekarang itu dilihat juga penampilan. Kalau ustaz yang pakai motor beda itu dengan ustaz yang pakai apa? Sepeda atau yang pakai mobil. Benar gitu. Dan kita rasakan betul gitu. Yang bisa rasakan itu tidak bisa rasakan jual besar-besar gitu. Benar gitu. Kalau kita pakai motor, sengaja kita pakai motor tua deh. Lebih baik motor apa? Penuh kenangan ketimbang motor sejuta tiap bulan, kan gitu. Jadi ketika pakai itu, tapi ketika kita pakai mobil, lain lagi dong. Wow, banget. Jadi luar biasa memang. Jadi ternyata materi itu berpengaruh. Ya, berpengaruh. Padahal ketika orang menyampaikan kebenaran nggak dilihat. Yang penting apa yang disampaikan itu Al-Quran, hadis. Dan juga dilihat akhlaknya, itu penting akhlak. Karena seorang yang menyampaikan kebenaran itu apa? Akhlak itu cerminan bahwa dia mengamalkan apa yang disampaikan. Bayangkan kalau dia menyampaikan ngajar, sengaja ternyata tiba-tiba dia bangun di jalan lagi negara di mana kira-kira? Enak nggak? Enak kan?
Dia sengaja tiba-tiba kita lihat di pinggir jalan lagi ngomong, nggak batas, makanya akan dulu. Jadi bukan masalah makna, bukan materi. Siapapun dia kalau dia menyampaikan kebenaran Al-Quran, wajib kita ikuti, wajib kita terima. Jadi jangan sampai materi itu dari kalimat itu kan, usahanya biasa aja, dan seperti aja. Jadi jangan begitu. Ini usah nggak boleh masuk TV deh, kan gitu deh. Dia susah biasa, dia bisa kampung deh. Dia usah, oh masuk TV nih, kalau saya nggak masuk TV, Pak, karena nggak muat. Itu ada, oh dia bisa selebriti, dia bisa yang kampung deh. Itu beda lagi. Padahal yang namanya ilmu belum tentu kan gitu. Yang disampaikan bisa nggak? Ada dalil enggak? Kadang bahkan yang seperti itu lebih banyak entertainmentnya, entertainment. Apa itu? Lucu-lucuannya, hiburannya, kan gitu. Kalau kita kan hiburan, emang dakwah itu kebenaran yang disampaikan. Dakwah itu adalah menyampaikan tentang kebenaran agar orang yang menerima itu semakin takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan orang menuntut ilmu dalam rangka untuk semakin takut dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama disebutkan oleh Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yakhshallaha yang paling takut pada Allah min ibadihi dari hamba Allah adalah al-ulama, para ulama. Kenapa? Ulama orang yang banyak ilmunya. Karena semakin banyak ilmunya maka dia semakin takut pada Allah SWT. Jangan sampai ada orang semakin banyak ilmunya semakin berani pada Allah SWT. Tahu semakin berani? Bikin fatwa yang enggak, bikin fatwa yang justru berbanding terbalik dengan kebenaran. Kami pakai Quran, dari dia. Kami pakai hadis. Tapi ternyata ketika dibuka, ternyata apa? Berbanding terbalik, tidak sesuai. Lalu kenapa? Dia betul. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena orang yang berilmu tujuannya adalah untuk semakin takut pada Allah SWT. Kalau orang sudah semakin takut pada Allah SWT, maka dia akan meningkat amal ibadahnya. Dan kalau sudah meningkat amal ibadahnya, maka dia akan menjadi orang-orang yang dekat kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal yang jangan sekalian. Nah sekarang kita lihat. Kita lihat di sini apa arti makar yang sesungguhnya. Al-makar haguna dunahu bila tolak. Yang dimaksud dengan makar di sini, kalau makar kan saya katakan dari kalau dalam bahasa kita, makar itu apa? Pemberontak sebuah negara yang pemimpinnya sah, kemudian dia tidak suka, dia memberontak dan menggulingkan pemimpin yang sah. Tapi makar di sini bukan maksudnya. Dunahu bila tolak. Yang dimaksud makar di sini adalah mereka mengajak orang untuk berada dalam kesesatan, agar orang tersesat, agar orang tersesat nggak kenal kebaikan, nggak kenal hak. Dengan cara minal maqali wal ma'al, dengan cara menyampaikan ucapan-ucapan yang diraih-raih, dengan keamanan yang luar biasa, agar orang kemudian dan dengan perbuatan-perbuatan dengan harta disampaikan. Jadi kalau Anda mau ngikutin saya, paham saya ini saya akan kasih kabar duit. Nah itu namanya apa? Makar. Menurut tafsir ini. Maka Nabi Nuh alaihissalam di dalam surat Nuh mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Wa makaru makran kubal. Di surat Nuh wa makaru makran kubal. Mereka menipu daya. Makran kubal dengan tipu daya yang besar. Ada orang-orang kafir di zaman Nabi Nuh yang menentang itu mereka menipu daya dengan tipuan yang besar, mengajak orang-orang agar tidak ikuti Nabi Nuh alaihissalam. Itu maksudnya. Nah nanti di akhirat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau tara idil zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin al-qawl
Dan kalau engkau melihat, menyaksikan nanti di akhirat, idh zalimun, ketika orang-orang zalim mauqufuna 'inda rabbihim, mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, saat dihisab dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yarji'u ba'dhum ila ba'dhin qaul, ucapan mereka saling menentang, dan selalu menyampaikan argumentasi yang satu menyampaikan argumentasi. Jadi apa? Saling debat pada saat itu. Yaqulu alladziina istud'ifu lilladziina istakbaru, maka berkatalah orang-orang yang dianggap lemah saat itu, orang-orang yang dianggap lemah kepada orang-orang yang sombong. Apa kata orang yang dianggap lemah? Laula antum lakunna mu'minin. Ini kalau bukan gara-gara ente, kalau bahasa saya terjemahannya. Kalau bukan gara-gara ente, lakunna mu'minin, saya kami ini orang beriman. Ini gara-gara ente yang ngajak-ngajak. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang mujrimin, yang berbuat dosa, yang menentang para nabi dan rasul, para penguasa. Kalau bukan gara-gara ente, kata orang lemah nih, di sini kami menjadi orang mukmin. Dijauh lagi oleh orang apa? Yang sombong. Sombong di sini bukan sombong dalam bahasa kita. Kalau bahasa kita kan sombong cuma apa? Angkuh, apa? Sombong di sini dalam bahasa hadis itu apa? Ada dua. Pertama batul hak, yang kedua kelompok tunas. Itu sombong. Batul hak itu menolak kebenaran. Kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang datangnya dari para nabi dan rasul. Ditolak. Yang kedua, wabah tunas, dan mengecilkan orang, meremehkan orang, kecilin, kecilin deh. Itu namanya apa? Yang kedua, kalau kita kan cuma kecilin orang kan, kalau tidak bisa mungkin juga mereka apa? Bantu hak menolak kebenaran. Nah, berkata orang-orang yang sombong, lilladziina istud'ifu, kepada orang-orang yang dianggap lemah oleh mereka. Apa kata mereka? Anahnu sadadnakum 'anillah. Apakah kami yang menghalang-halangi kalian untuk menuju kepada petunjuk Allah? Ba'da idh ja'akum, setelah petunjuk itu datang pada kalian. Artinya, bukankah kalian sudah tahu bagaimana itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Apa kami yang menghalang-halangi kalian? Jadi saling debat, saling berargumentasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bal kuntum mujrimin, bahkan kalianlah sendiri yang berdosa, bukan gara-gara saya. Wa qala alladziina istud'ifu, dijawab lagi orang-orang yang lemah, lilladziina istakbaru, kepada orang-orang yang sombong, bal makrul laili wan nahar. Betul, tapi kalian juga mengajak-ajak kami siang dan malam, menipu-nipu kami, memperdaya kami siang dan malam, istakburuna, agar kami agar kami mengingkari Allah. Kalian memerintahkan kami agar kami mengingkari Allah, agar kami kufur pada Allah, wa naj'ala lahu andadan, agar kami menjadikan Allah ada tandingan yang menyekutukan Allah. Jadi ini yang ngajakin saya untuk mengingkari Allah SWT, kata orang-orang. Jadi nanti begitu, masing-masing nanti saling melemparkan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan tanggung jawab saja. Nah, itu juga. Jadi ini Pak, Allah yang Maha tahu bagaimana mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu. Nah, oleh karena itulah jemaah sekalian Allah, di awal tahun Hijriah tahun berapa? 1407 alhamdulillah. Karena pernah ditanya, sekarang tahun berapa nih? Masih mikir lama. Kalau masih ini berapa? 2025 ya. Kalau masih cepat banget ya, tapi kalau tahun apa? Media apa ya? Nah, di awal tahun tentunya pergantian tahun itu menjadi evaluasi bagi kita. Yang pertama, terjadi pergantian tahun adalah kita mengetahui bahwa waktu itu akan terus berjalan. Kenapa? Karena ada pergantian tahun, kan berarti waktu berjalan kan? Sehingga waktu apakah kita pakai atau tidak kita pakai tetap berjalan. Waktu kita gunakan
atau kita tidak gunakan tetap berjalan. Kita gunakan berjalan, nggak kita gunakan tetap berjalan. Maka dengan pergantian waktu hendaknya kita memahami apakah waktu yang lalu lebih baik dari waktu yang akan datang, atau waktu yang lalu lebih buruk dari yang akan datang. Yang repotnya lebih baik dari yang lalu dibanding yang akan datang. Kan mesti kalau lebih baik dari yang lalu, dari yang akan datang berarti tidak ada perubahan. Justru turun. Mesti kan lebih baik yang akan datang daripada yang lalu. Berarti kita meningkat. Berarti bahwa kita memiliki kalau bahasa masyarakat itu move on, bergerak untuk meningkat menuju kepada kebaikan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan waktu. Bergantian waktu itu mengingatkan bahwa umur kita itu bukan panjang berarti, justru semakin sedikit jatah hidup. Walaupun angkanya bertambah, tapi jatah hidupnya berkurang. Jatah hidupnya, umpamanya dia ditentukan umur 65 tahun. Pergantian tahun, ternyata sekarang udah 20 tahun kan. Berarti kan jatahnya cuma 4 tahun lagi. Walaupun kita nggak tahu apakah jatahnya berapa, tapi paling tidak itu mengurangi jatah hidup kita dengan pergantian tahun. Yang ketiga, di dalam ayat Al-Quran di surah Al-Hasyr yang biasa disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah masing-masing kalian memperhatikan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari ghad. Ghad itu apa sih? Kalau bahasa kita ghadar itu pada besok. Tapi para ulama tafsir mengartikan kata ghad itu apa? Hari kematian, al-maut. Jadi kata-kata di dalam Al-Quran, kadang kata-kata kematian, mati itu disebut dengan al-yakin. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang beribadahlah kepada kalian sampai kalian yakin. Yang dimaksud yakin di sini bukan yakin sebagaimana bahasa kita. Yakin sebab sampai kalian mati. Kenapa mati itu disebut yakin? Karena orang kalau sudah meninggal, sudah mati, dia akan yakini bagaimana dari akhirat. Itu mati. Dia akan apa? Yakini di akhirat. Maka dia disebut apa? Hatta ya'tiyakal yakin. Nah, begitu juga kata mati disebutkan al-maut esok. Apa yang harus Anda persiapkan? Apa yang sudah Anda persiapkan ketika menghadapi hari esok? Maksudnya apa? Hari kematian. Kenapa mati seperti besok? Karena mati ini dekat. Besok kan dekat ya. Kalau yang lalu jauh. Kenapa? Karena yang lalu tidak akan balik lagi. Tapi yang besok pasti akan dihadapi. Makanya kematian itu disebut al-maut besok. Nah oleh karena itulah perubahan tahun, pergantian tahun menjadikan diri kita sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Fatah Allah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah SWT di akhirat. Hisab sendiri. Kita hitung kira-kira amal kita ini udah cukup belum sih? Udah banyak belum sih? Udah siap belum sih? Dihisab sebelum nanti di akhirat dihisab. Jadi itu apa yang perlu kita lakukan ketika terjadi pergantian tahun. Ini saja karena sudah waktu Isya, sudah menghentikan. Sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.